Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Ibu. Kita membahas tentang termodinamika. Apa sih termodinamika? Termodinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar yang dipatuhi oleh kalor dan usaha. Nah, berarti nanti kita itu mempelajari tentang perubahan energi dalam suatu gas dan faktor-faktornya yang mempengaruhi energi dalam. Terus termodinamika juga itu melibatkan usaha yang dilakukan, kalor yang diterima ataupun yang diserap juga. Jadi itu nanti kita nggak lain dan nggak beda jauh dengan suhu dan kalor atau teori kinetik gas. Kita belajar tentang itu, nggak beda jauh sih ya. Selanjutnya kita bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika itu bentuk lain dari hukum kekekalan energi yang diaplikasikan pada perubahan energi dalam yang dialami oleh suatu sistem. Apa sih sistem? Sistem itu didefinisikan sebagai jumlah zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Nah, tapi segala sesuatu di luar sistem itu ada yang namanya lingkungan. Nah, di dalam lingkungan ini, sistem itu bisa dipisahkan dari lingkungan oleh suatu batas sistem. Batas ini nanti bisa tetap atau bisa bergerak. Jadi diibaratkan kata, sistem ini apa sih yang mau kita analisis? Kayak misalkan kalian mengidolakan Justin Bieber, Lee Min Ho apa segala macam gitu kan. Nah, itu yang dinamakan sistem. Jadi yang kalian akan analisis apa sih, kayak misalkan warna kulitnya gitu kan, tinggi badannya, ciri-cirinya, pokoknya gestur tubuhnya itu seperti apa, nah gitu. Nah, lingkungannya itu ya kita gitu. Jadi kita yang menganalisis, tapi dibatasi nanti oleh apa, kayak misalkan ya dibatasi, kayak kan kita nggak semuanya harus tahu tentang si sistem itu kan, seperti itu. Selanjutnya itu tentang pengertian usaha. Di kelas 10 itu kalian udah belajar tentang usaha dan energi ya. Usaha yang dilakukan pada sistem merupakan ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, terus adapun energi mekanik ya atau kinetik potensial sistem adalah energi yang dimiliki sistem akibat gerak dan koordinat kedudukannya. Jadi akibat gerak. Nah, itu kalau kinetik akibat gerak. Kenapa? Karena si kinetik itu mempunyai kecepatan. Kalian tahu sendiri kan, kayak energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat. Nah, dia dipengaruhi oleh kecepatan. Kecepatannya itu diperlambat atau dipercepat. Terus kalau kalau energi potensial, yaitu dia koordinat posisinya karena dia mempunyai ketinggian. Yang sudah dijelaskan, energi potensial adalah rumusnya M kali G kali H. Massa dikali gravitasi dan dikalikan ketinggian. Nah, H itu adalah koordinat posisinya, seperti itu. Nah, ketika melakukan usaha pada suatu sistem, energi dipindahkan dari diri kita ke sistem. Banyak beranggapan bahwa istilah itu yang salah itu menyatakan tentang usaha sebuah sistem, tapi yang benar itu menyatakan bahwa usaha dikerjakan oleh sebuah sistem gitu. Jadi kayak kita melakukan usaha, jadi kita mengerjakan usaha, atau sebaliknya usaha dikerjakan oleh kita, seperti itu. Kayak kalian mendorong bangku, mendorong meja, itu kalian sudah dikatakan melakukan usaha. Nah, apa sih pengertian energi dalam? Energi dalam itu sebenarnya sebagai tambahan terhadap energi luar. Setiap benda memiliki energi yang tidak tampak dari luar ya, namanya energi dalam, berarti kan tidak tampak dari luar kan. Nah, nanti di energi dalam ini kalian itu berhubungan dengan atom-atom atau molekul-molekul. Nah, itu dia yang disebut energi dalam. Berarti kan molekul atau zat-zat atau atom-atom itu dia beradanya di dalam apa ya? Di dalam gas-gas seperti itu. Jadi dia tidak, molekul-molekul atau atom-atom itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, dia biasanya bisa kita gunain
pakai mikroskop karena dia itu terkecil. Nah, terus energi dalam itu suatu sifat mikroskopik yang zat sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Besaran yang dapat diukur secara tidak langsung adalah perubahan energi dalam. Atau itu kita tahu notasinya itu adalah delta U. Delta U itu adalah perubahan energi dalam. Itu lambang dari energi dalam itu delta U. Yaitu ketika sistem berubah dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, kalian bisa lihat di situ ada rumusnya. Delta U sama dengan U2 dikurang U1. Yang namanya delta perubahan pasti ada perubahan akhir dikurangi perubahan awal. Seperti itu. Selanjutnya tentang formulasi usaha. Nah, kalian bisa perhatikan itu ada gambar suatu sistem gas yang berada dalam wadah silinder yang ditutup oleh sebuah penghisap yang dapat bergerak. Tekanan dalam sistem dijaga tetap oleh tekanan atmosfer dan berat penghisap beserta balok di atasnya. Ini dinamakan proses yang terjadi pada tekanan tetap. Nah, dia itu disebut proses isobarik. Nah, kalian bisa lihat di situ kan ada gambar tuh, ya. Itu tuh ada ceritanya apa sih yang terjadi ketika bagian bawah wadah dipanaskan oleh sebuah pembakar bunsen. Nah, bunsen itu lihat kalian bagian paling bawah yang ada selang itu namanya bunsen. Ya, kalian itu bisa dibakar, nanti kalian bisa bisa matiin apinya itu dengan cara tinggal tutup aja dengan penutup si bunsen itu. Nah, tampak penghisap berpindah ke atas dan berhenti pada posisi baru. Nah, perpindahan posisi penghisap disebabkan oleh usaha yang dilakukan gas atau sistem terhadap penghisap dan balok di atasnya atau lingkungan. Bagaimana bentuk persamaannya? Nah, bentuk persamaannya itu kalian bisa lihat kayak usaha aja. Usaha itu kan rumusnya F kali S. Nah, tapi pada usaha isobarik kalian lihat usaha sama dengan P kali delta V. Karena dia tekanannya tetap ya. Proses yang terjadi pada tekanan tetap yaitu W, bisa kalian pakai W sama dengan P V2 dikurang V1. Ini sebenarnya dari sini rumus umum usaha gas yaitu W sama dengan P kali delta V atau P kali V. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh suatu sistem gas sama dengan luas daerah, lihat di grafik P terhadap V dengan batas volume awal sampai volume akhir. Jadi tadi pokoknya W sama dengan P kali delta V. Jadi tekanan dikalikan volume kedua dikurangi volume awal atau volume kedua kurang volume 1. Seperti itu. Ini kalian ada grafiknya seperti itu. Nah, di sini ada proses siklus. Proses siklus itu berawal dari satu titik ya, dari satu posisi menempuh beberapa lintasan untuk akhirnya kembali lagi ke posisi tersebut ya. Atau itu kalian bisa lihat yang di kotak warna biru dongker. Usaha yang dilakukan oleh sistem gas yang menjalani satu proses siklus sama dengan luas daerah yang dimuat oleh siklus. Seperti itu. Formulasi kalor. Kalor yang diserap atau diberikan oleh sistem gas dapat dihitung dari rumus kalor yang telah dipelajari. Kayak kemarin ada hukum asas Black kayak gitu. Ada rumus kalor. Nah, ini sama formulasi kalor itu rumusnya Ki macet. Ya, MC kali delta T, di mana M adalah massa dan C adalah kalor jenis. Bedain antara C besar dengan C kecil. C kecil adalah kalor jenis, kalau C besar adalah kapasitas kalor. Dan delta T adalah perubahan suhu. Ki itu ya kalornya gitu. Nanti satuannya itu joule. Ingat pokoknya bedain antara C besar dan C kecil. C besar adalah kapasitas kalor dan C kecil adalah jenis kalor jenis. Nah, di sini ada formulasi energi dalam. Ini tuh benar kalian harus hafalkan, harus kalian pahamin. Karena ini berkesinambungan. Ini tuh nanti berkesinambungan sampai akhir. Nah, ada yang namanya gas monoatomik, gas diatomik. Tuh, U sama dengan 3/2 NKT atau 3/2 nRT. Ini kalian sudah pelajari yang ini di teori kinetik gas. Kalian bisa membedakan apa itu K, apa itu
R. Terus kalian bisa mencari jumlah molekul dengan rumus apa itu harus kalian tahu karena semester 1 sudah ibu jelaskan. Itu kan, gas diatomik juga sama, U sama dengan 5/2 NKT atau 5/2 NRT, tergantung nanti di soal apa yang diketahui, apakah dia gas umum yang diketahui ataukah yang lain gitu kan, kita tergantung di soal nanti, kalian harus bisa baca soal. Itu untuk satu suhu. Tapi kalau energi dalam dengan perubahan suhu, kalian bisa lihat sama di bawah, sama saja. Sebenarnya sama saja, cuma karena dia kan ada perubahan suhu awal ke suhu akhir, maka dia pakai delta T, T2 dikurang T1. Sama kan rumusnya monoatomik dan diatomik 3/2 dan 5/2 NRT gitu. Di sini ada proses-proses termodinamika gas. Itu ada proses isobarik, isohorik, dan isotermal dan adiabatik. Pertama kita membahas tentang proses isobarik. Itu proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Ya, jadi kalian bisa dilihat rumusnya itu hanya V2/T2 sama dengan V1/T1. Itu persamaan isobarik. Lihat grafiknya seperti itu. Jadi dia P-nya tetap, maka kalau P tetap dia bergerak lurus terus karena dia konstan gitu. Ada usahanya, usaha si isobarik itu W sama dengan P kali delta V, sama ya kayak yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi P V2 dikurang V1, volume akhir dikurang volume awal. Intinya lihat, kalau isobarik itu tekanan tetap, nanti beda-beda. Isobarik, isohorik, isotermal itu beda-beda, mana aja yang tetap nanti kita bahas. Nah, proses isobarik itu disebut juga hukum Gay-Lussac ya nak, jangan lupa. Proses isohorik atau isovolumik itu proses perubahan gas pada volume tetap ya. Jadi kalian bisa lihat persamaan keadaan isohorik itu P2/T2 sama dengan P1/T1 gitu. Ini disebut juga dengan hukum Charles. Itu sudah dijelaskan juga di semester 1 tentang suhu dan kalor serta teori kinetik gas. Kayak gitu. Nah, karena dia volumenya tetap, lihat grafiknya. Bergerak lurus kan? Karena dia konstan. Seperti itu. Kalau tadi kan P-nya konstan, maka P-nya yang lurus di grafiknya itu. Proses isotermal itu proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Ya, persamaan. Nah, kalian bisa lihat rumusnya itu yaitu PV sama dengan C atau P2V2 sama dengan P1 kali V1. Nah, berarti dia suhunya konstan kan, suhunya tetap, maka dia di situ nggak pakai T-nya dihilangin karena dia konstan. Nah, ini di isotermal itu termasuk hukum Boyle. Ya, hukum Boyle. Nah, nanti antara P sama dengan V itu lihat gambar B. Nah, itu dia berbentuk hiperbola. Nah, itu grafik dari proses isotermal. Seperti itu. Kalian bisa lihat gambar yang A itu mengilustrasikan suatu proses isotermal. Sebuah wadah silinder logam mengandung N mol gas ideal. Massa sejumlah besar pasir panas pada dinding silinder menjaga silinder dan gas berada pada suhu mutlak atau T yang tetap. Kedudukan penghisap mula-mula disedemikiankan sehingga volume gas adalah V1. Ya, dilihat di gambar B. Nah, saat gaya luar yang bekerja pada penghisap dikurangi, gas memuai secara statis. Itu jadi lihat pada volume. Nah, jadi gambar A yang pertama itu diberikan gaya seperti segitu kan, ya kan diberikan gaya seperti itu. Nah, volumenya lihat volume 1 yang di gambar B, ya yang di grafik B. Nah, untuk gambar A yang kedua kan gayanya diganti juga kan, di alami perubahan. Nah, untuk gaya yang kedua dia menghasilkan V yang kedua di gambar B. Seperti itu ilustrasinya.
Usaha pada isotermal itu kalian bisa lihat di kotak yang berwarna hijau. Kalian cukup bisa menggunakan itu saja. W sama dengan nRT Len. Itu Len V2 per V1. Makanya kalian itu harus mempunyai kalkulator saintifik. Nah, karena nanti hitung-hitungan ada len, kalau kosin itu kan pasti kalian udah hafal len kayak gitu-gitu. Itu rumit juga. Tapi pokoknya itu ya yang dipakai yang di kotak hijau saja. Itu intinya. Proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas saat tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Nah, dengan kata lain, pada proses adiabatik Q sama dengan 0 atau kalor itu sama dengan 0. Nah, di gambar A itu gas ideal dalam silinder memuai secara adiabatik. Gaya yang menahan penghisap di tempatnya dikurangi secara perlahan sehingga pemuaian terjadi secara statis. Nah, untuk gambar yang B itu grafik proses P terhadap V. Nah, proses adiabatik berupa garis lengkung yang memiliki tanda panah memotong garis lengkung isotermal pada suhu awal T1 dan suhu akhir T2. Nah, contoh proses adiabatik itu meliputi pemuaian gas panas dalam suatu mesin diesel, pemuaian gas cair dalam sistem pendingin, dan langkah kompresi dalam mesin diesel. Itu adalah contoh-contoh dari proses adiabatik. Di sini ada rumus dari proses adiabatik, yaitu P1V1 pangkat tetapan Laplace sama dengan P2V2 itu pangkat tetapan Laplace. Jadi gamma itu adalah tetapan Laplace. Nah, tetapan Laplace itu merupakan hasil perbandingan kalor jenis gas pada tekanan tetap atau Cp dan kalor jenis gas pada volume tetap atau Cv. Itu namanya tetapan Laplace. Jadi gamma sama dengan Cp per Cv. Jadi tetapan Laplace sama dengan tekanan tetap berbanding dengan volume tetap. Seperti itu. Hukum suatu termodinamika berhubungan dengan cara suatu sistem memperoleh energi dalam dari lingkungan atau kehilangan energi dalam kelingkungan. Misalkan, suatu sistem memperoleh kalor Q dari lingkungan dan hanya ini satu-satunya yang terjadi pada sistem. Nah, terus bila kamu ketahui kalor Q itu akan digunakan untuk menaikkan suhu atau sistem dari suhu awal T1 ke suhu akhir. Nah, oleh karena itu U sebanding dengan suhu mutlak. Nah, di situ kan dilihat di gambar. Nah, di situ kan ada tanda negatif dan positif. Nah, tanda negatif itu muncul karena kita mengikuti perjanjian bahwa usaha positif jika usaha dilakukan oleh sistem. Usaha positif jika usaha dilakukan oleh sistem, dan negatif jika usaha dilakukan pada sistem. Ingat ya, pokoknya itu ada dilakukan oleh dan dilakukan pada, itu perbedaannya. Jadi kesimpulannya itu energi dalam suatu sistem berubah dari nilai awal U1 ke nilai akhir U2 sehubungan dengan kalor Q dan usaha W. Diketahui rumusnya delta U sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan Q dikurangi W. Q bernilai positif jika sistem memperoleh kalor dan bernilai negatif jika kehilangan kalor. Nah, usaha atau W bernilai positif jika usaha dilakukan oleh sistem dan bernilai negatif jika usaha dilakukan pada sistem. Makanya kamu lihat gambar yang di kotak tersebut. Itu kesimpulannya. Hukum pertama pada berbagai proses termodinamika gas. Yang pertama ada proses isotermal. Proses isotermal itu suhu awal gas itu T1 sama dengan suhu akhir T2. Nah, tapi karena dia di sini hukum pertama dan proses isotermal, maka energi dalamnya itu sama dengan 0 atau kalor sama dengan usahanya. Proses isohorik dia yang 0 adalah usahanya, W sama dengan 0. Proses adiabatik adalah kalornya sama dengan 0. Gitu. Kalian bisa lihat di situ hukum-hukumnya. Ini tuh sekedar pengetahuan kalian aja sebenarnya mah.
ya nggak dipakai gitu. Definisi kapasitas kalor yaitu sebagai kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu zat tersebut sebesar 1 Kelvin. Nah, 1 Kelvin itu kalian bisa tahu yaitu 273 derajat. Nah, satuan SI untuk kapasitas kalor itu Joule per Kelvin ya. Untuk rumus kapasitas kalor itu C besar sama dengan Q per delta T atau Q sama dengan C kali delta T, di mana C itu adalah kapasitas kalor, Q itu adalah kalor, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, untuk kapasitas kalor pada tekanan tetap, itu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat 1 Kelvin pada tekanan tetap. Rumusnya bisa dilihat, Cp itu tahu kalian tekanan tetap, Qp per delta T atau Qp sama dengan Cp kali delta T. Sama aja, C itu berarti kapasitas kalor tetap, Qp adalah kalor tetap, terus delta T adalah perubahan suhu. Nah, untuk kapasitas kalor pada volume tetap, ya, itu didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat 1 Kelvin pada volume tetap. Kalian bisa lihat rumus kapasitas kalor pada volume tetap sebenarnya sama dengan tekanan tetap. Cuma kalian diganti saja simbolnya. Kalau tekanan tetap adalah Cp karena P itu adalah tekanan, simbol dari tekanan, dan kalau Cv itu adalah berarti kapasitas kalor dari si volume. Sudah. Di sini ada nilai kapasitas kalor dan tetapan Laplace. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang tetapan Laplace itu apa, rumusnya itu apa sudah diketahui. Nah, ini juga ada gas monoatomik, gas diatomik. Nah, di situ ada gas monoatomik Cv ya sama dengan 3/2 NR, Cp 5/2 NR. Nah, di situ kalau untuk monoatomik tetapan Laplace-nya 5/3. Untuk gas diatomik Cv-nya 5/2 NR, Cp-nya 7/2 NR. Nah, Laplace-nya 7/5. Terus ada nanti kapasitas kalor molar. Nah, sebenarnya ini tuh kayak pengetahuan kalian aja. Terus rumus-rumusnya nanti yang digunakan tuh apa saja. Emang kalau belum masuk ke contoh soal itu kita akan bingung. Nah, makanya nanti ibu bahas lebih jelasnya di contoh soal aja. Jadi ini kalian kayak untuk pemahaman kalian aja gitu. Untuk tetapan Laplace, untuk kapasitas kalor gas monoatomik, gas diatomik. Nah, itu nanti kita pembahasannya di contoh soal saja lebih lanjutnya.